ini saya gunakan di jarak 5 km teman-teman. Dari jarak dari ini akses point ke sini dengan sistem wireless ini jaraknya ini 5 km dengan hasil ping yang seperti tadi teman-teman. Bayangkan kalau misalkan ketiga klien ini harus pasang akses point di sini tiga lagi, kemudian pasang juga radio penerima di sini 3 lagi, membutuhkan biaya yang cukup besar tentunya kalau tidak menggunakan sistem paralel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Teknisi Jaringan. Untuk video kali ini saya akan sharing atau berbagi pengalaman dengan teman-teman mengenai WiFi paralel. Nah, apa itu WiFi paralel? WiFi paralel adalah salah satu metode untuk memperluas jaringan WiFi dengan sistem sambung menyambung dari rumah satu ke rumah yang lain. Nah, dengan sistem paralel seperti ini memungkinkan kita untuk bisa memasang WiFi ke tempat klien dengan lebih murah, lebih mudah, dan juga dengan lebih cepat, lebih murah. Kalau kita dulu teman-teman pasang untuk satu klien, sebagai contoh point to point misalkan, untuk point to point satu klien kita membutuhkan radio access point, radio penerima, kemudian pipa untuk sebagai antena. Kalau jaraknya jauh kita butuh 3 batang, kurang lebih 3 batang ya, untuk ketinggian 15 meter. Kemudian kita butuh router. Nah, dari beberapa alat ini kalau kita kalkulasi kurang lebih sekitar budget 2 juta ya, termasuk tenaga kerja. Nah, dengan sistem paralel kita bisa menghemat biaya karena kita hanya cukup untuk tarik kabel dari server yang sudah ada teman-teman. Kita nggak harus lagi beli radio access point, kita tidak harus lagi beli radio penerima, tinggal kita tarik kabelan ataupun kabel fiber optik saja dari server terdekat. Yang kedua adalah pemasangan menjadi lebih mudah. Karena alat yang kita gunakan lebih sedikit, otomatis pemasangan menjadi lebih mudah. Kita nggak harus pasang access point, kita nggak harus pasang radio penerima, cukup kita tarik kabelan atau kabel fiber optik dari server yang sudah ada. Kemudian alasan yang ketiga, pemasangan bisa menjadi lebih cepat teman-teman. Karena alat yang kita pakai lebih sedikit, otomatis pemasangan bisa menjadi lebih cepat. Kalau dulu kita point to point paling banter bisa pasang satu hari itu satu klien, karena kita harus pasang radio access point, kemudian radio penerima di tempat klien. Itu butuh tenaga, butuh effort lebih, kita butuh waktu kurang lebih 1 hari untuk bisa beristirahat. Nah, tapi dengan sistem paralel seperti ini kita bisa pasang 2, 3, 4 klien, tentu ya tergantung jarak tarikan kabel. Otomatis pemasangan kita bisa menjadi lebih cepat dan kita memungkinkan untuk bisa menambah klien lebih banyak lagi dengan hari kerja yang lebih sedikit. Nah, bagaimana atau seperti apa topologi WiFi paralel ini teman-teman? Nah, saya ingin sharing dengan teman-teman. Ini adalah topologi yang sudah saya terapkan di tempat saya ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa sedikit menginspirasi untuk teman-teman semuanya. Jadi untuk topologi di tempat saya seperti ini teman-teman. Ini dari internet, dari sumber internet, dari ISP, kemudian masuk ke mikrotik utama. Di sini saya menggunakan mikrotik X86, masuk ke Ether 1, kemudian keluar dari Ether 5, itu disebarkan melalui switch hub. Nah, di sini ada banyak ya teman-teman. Nah, salah satunya adalah ini access point. Saya gunakan XXT teman-teman, level 4. Ini posisinya ada di atas tower ya teman-teman. Ini ada di atas tower, ketinggian sekitar 20 meter. Nah, ini saya setting sebagai access point. Kemudian di sini saya punya ada klien
dengan jarak 5 km dari server saya teman-teman, dari rumah saya jarak 5 km ini menggunakan jalur udara. Nah, di tempat klien saya menggunakan radio LHG 5. Nah, kita lihat teman-teman ya di Dude. Nah, ini teman-teman ya, ini access point yang tadi saya maksud SXT ya. SXT-nya ini tadi. Coba kita buka ya. Nah, ini teman-teman, ada 3 klien. Dan untuk tadi yang LHG itu ini teman-teman. Ini. Untuk LHG-nya ini. Oke, kita close lagi. Nah, kalau di sini ini teman-teman. Nah, ini untuk radio LHG-nya. Ini jarak 5 km teman-teman. Oke, kita close dulu. Nah, dari radio LHG ini turun ke bawah. Di sini saya ada konverter atau HDB dualan 6FO. Ini di sini 3 port A dan 3 port B. Dari LHG di sini turun karena LAN-nya di sini kan ada 2 port ya teman-teman. Nah, untuk LAN-nya itu yang satu terhubung dengan LHG sebagai input internet tadi dari server ya teman-teman ya, sini ke sini. Nah, kemudian ini RB941 ini berada di tempat klien saya yang pertama ya, atau klien yang saya gunakan sebagai server, tempat dimana tiangnya dipasang ya teman-teman ya. Untuk konverter dualan 6FO ini berada di tempat server teman-teman, di klien saya yang saya gunakan sebagai server, lokasi utama dimana tiang dipasang di situ. Kemudian ini untuk klien pertama, kedua dan ketiga. Sekarang kita cek ya teman-teman untuk koneksinya. Baik, kita cek pingnya teman-teman, kita cek ping dengan topologi seperti ini apakah masih stabil untuk kita terapkan. Kita bisa cek dulu di sini teman-teman. Kita buka Dude-nya lagi. Nah, ini tadi ya teman-teman, ini LHG. Nah, ini konverter ya. Tadi konverter ini nih teman-teman. Kemudian ini untuk RB941 yang ini teman-teman, kita cek ping. Cukup lumayan stabil teman-teman dengan jarak 5 km. Ini ada 2 digit. Nah, untuk ini ada 3 digit ya, 1. Ini dengan koneksi seperti ini sudah cukup lumayan ya teman-teman, untuk bandwidth sekitar 10 Mbps. Ini untuk klien yang pertama ya di sini tadi teman-teman. Dan kemudian ini klien yang menggunakan TP-Link 840 yang tadi teman-teman. Kita cek pingnya. Ping rata-rata 2 digit, 1 digit, 1 digit. Kemudian kita cek klien yang ketiga, kita cek lagi pingnya. Cukup stabil ya teman-teman, 1 digit, 2 digit. Kemudian kita cek ping klien yang keempat.
layanan terakhir rata-rata 2 digit. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti ini ya untuk topologi WiFi paralel. Ini saya gunakan di jarak 5 km teman-teman. Dari jarak dari ini akses point ke sini dengan sistem wireless ini jaraknya ini 5 km dengan hasil ping yang seperti tadi teman-teman. Bayangkan kalau misalkan ketiga klien ini harus pasang akses point di sini 1, 3 lagi, kemudian pasang juga radio penerima di sini 3 lagi, membutuhkan biaya yang cukup besar tentunya kalau tidak menggunakan sistem paralel. Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Semoga bisa menginspirasi dan memberikan manfaat untuk saya pribadi dan juga untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe agar saya selalu bersemangat untuk membuat konten-konten yang berikutnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.